Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Indah berjalan perlahan menyusuri jalan sempit di gang kecil itu. Tangannya memeluk tas jinjing lusuh yang berisi alat-alat mengajarnya. Langkahnya ringan namun mantap. Meski tubuhnya letih setelah seharian mengajar 3 anak les yang berbeda di rumah-rumah kontrakan sekitar kampung. Langit senja sudah mulai berganti warna ke arah kelabu. Udara mulai mendingin, tapi ia tetap mengenakan jaket tipis abu-abu yang bagian lengannya sudah mulai robek di sisi jahitannya. Ia tidak peduli, karena ia tahu kehangatan tidak tergantung pada ketebalan pakaian, tapi pada kuatnya hati. Wajahnya polos. Kulitnya kecoklatan, tidak putih seperti standar cantik yang digilai orang-orang kota. Matanya tidak besar, tapi menenangkan. Bibirnya tipis, dan senyumnya jarang muncul kecuali pada anak-anak yang dia ajar. Rambutnya selalu diikat rapi, tanpa makeup atau bedak yang menutupi wajahnya. Ia tidak suka berdandan. Bukan karena tidak bisa, tapi karena tidak merasa perlu. Baginya, wajah adalah cerminan hati, dan ia memilih menjaga hatinya tetap bersih. Meski dunia menganggapnya tidak menarik. Bu Indah, seru seorang anak kecil dari depan rumah. Besok lesnya jam 4, ya? Indah mengangguk sambil tersenyum tipis. Iya, Dita. Jangan lupa PR-nya dikerjakan, ya? Anak kecil itu berlari kembali ke dalam rumahnya. Sementara Indah melanjutkan langkahnya menuju rumah kontrakan kecil di ujung gang. Rumah itu berdinding tembok kasar, hanya satu lantai dengan 2 ruangan. Ia tinggal sendirian di sana, sudah lebih dari 5 tahun. Sejak ayah dan ibunya meninggal dalam kecelakaan mobil, ia memutuskan untuk hidup sendiri, jauh dari keluarganya yang sebenarnya memiliki kekuasaan dan kekayaan yang besar. Tidak ada yang tahu siapa Indah sebenarnya. Bagi semua orang di kampung itu, ia hanya guru les biasa yang hidup sederhana. Sesampainya di rumah, ia membuka pintu dengan kunci kecil yang sudah mulai aus. Ruangan itu tenang, dingin, dan sederhana. Ia menaruh tasnya di meja, lalu duduk di lantai, menyandarkan tubuhnya ke dinding. Ia menarik napas panjang. Sepi ini menemaninya setiap malam, tapi ia sudah terbiasa. Ia hidup bukan untuk dihibur, tapi untuk bertahan. Di luar, suara anak-anak bermain masih terdengar samar. Namun di dalam, dunia Indah seperti membeku. Tidak ada televisi, tidak ada suara musik. Hanya ada dirinya dan pikirannya. Ia berdiri lagi, berjalan ke dapur yang kecil. Membuka termos, menuang air panas ke gelas, dan memasukkan 1 sachet kopi murah. Aroma pahitnya memenuhi udara. Ia menatap keluar jendela kecil yang menghadap ke tembok rumah sebelah. Ia tidak pernah mengeluh tentang hidupnya. Ia tahu, ini adalah pilihannya. Ia bisa saja tinggal di rumah besar, dilayani pembantu, mengenakan gaun mahal, bahkan memiliki mobil pribadi. Tapi semua itu tidak berarti apa-apa jika hidupnya dipenuhi kepalsuan. 5 tahun lalu, ia meninggalkan rumah megahnya di kawasan elit Jakarta Selatan. Saat itu, ayahnya masih hidup, pemilik perusahaan raksasa di bidang tekstil dan properti. Indah adalah satu-satunya anak perempuan dari mendiang ibu kandungnya. Setelah ibunya wafat, ayahnya menikah lagi dengan seorang wanita muda dan ambisius yang tak pernah menyukai kehadiran Indah. Dari sanalah semuanya berubah. Rumah yang dulu hangat, berubah menjadi dingin. Indah memilih pergi diam-diam, meninggalkan semua hartanya, semua identitasnya, dan membangun hidup dari nol. Ia menyimpan semua kartu identitas lama dan dokumen pewarisnya di sebuah kota kecil yang terkunci dan tersembunyi di bawah lantai kamar. Tidak pernah disentuh lagi sejak ia memutuskan menjadi orang biasa. Ia tidak mau dikenal karena warisan. Ia ingin tahu bagaimana rasanya hidup tanpa kemewahan, tanpa fasilitas, dan tanpa nama besar di belakangnya. Bukan karena ingin merendah, tapi karena ia merasa jati dirinya terkubur di balik semua itu. Ia ingin menemukan siapa dirinya sebenarnya, tanpa harta, tanpa nama, tanpa topeng. Setelah menyeruput kopinya, Indah membuka buku catatan kecil tempat ia menulis jadwal les dan pengeluarannya. Ia sangat hemat. Uangnya hanya cukup untuk membayar sewa rumah, makan sederhana, dan kebutuhan pokok. Setiap bulan,
Ia masih bisa menyisihkan sedikit uang ke tabungan darurat yang ia simpan di bawah kasur. Ia tidak ingin meminta bantuan siapapun. Prinsipnya jelas, hidup bukan untuk dikasihani. Saat malam tiba, Indah merebahkan tubuhnya di kasur tipis di lantai. Ia menatap langit-langit, membiarkan pikirannya melayang ke masa lalu. Ia teringat masa kecilnya, saat ia masih bermain di taman belakang rumah besar mereka, dikelilingi bunga mawar dan kolam ikan. Ayahnya saat itu sering menggendongnya, memanggilnya, "Putri kecil ayah." Tapi semua itu berakhir ketika wanita itu datang. Ibu tiri yang selalu menyindir penampilannya, menyebutnya tidak cantik dan tidak layak menjadi anak pewaris. Ia mengadu domba ayahnya, membuatnya percaya bahwa Indah harus dikirim ke luar negeri, dijauhkan dari rumah. Indah menolak. Ia tidak ingin sekolah di luar negeri. Ia hanya ingin tinggal di rumah, bersama ayahnya. Tapi desakan dan tekanan datang silih berganti. Hingga suatu malam, Indah memberanikan diri kabur dari rumah. Ia pergi dengan membawa hanya satu koper pakaian, sedikit uang, dan buku harian ibunya. Ia bertekad tidak akan kembali, setidaknya sampai ia benar-benar menemukan kekuatannya sendiri. Telepon genggamnya berdering pelan. Ia melihat layar. Nama, Bu Reni, tertera. Bu Reni adalah ibu dari salah satu murid lesnya yang meminta tambahan jadwal minggu depan. Indah menjawab dengan suara lembut, menyetujui permintaan itu. Ia berbicara seperlunya, sopan, dan tanpa basa-basi. Ia tahu, tidak ada yang tahu siapa dirinya sebenarnya. Dan itu membuatnya merasa aman. Sebelum tidur, Indah membuka kotak kecil di rak lemari. Di dalamnya, ada beberapa foto lama. Salah satunya adalah foto dirinya saat remaja, berdiri di samping ayahnya yang mengenakan jas mahal. Di belakang mereka, logo besar perusahaan keluarga tampak gagah terpampang. Ia menyentuh foto itu perlahan, lalu menyelipkannya kembali. Belum waktunya, bisiknya pada dirinya sendiri. Hujan mulai turun di luar. Rintiknya memukul genteng dengan irama yang menenangkan. Indah menutup mata. Ia tahu, hidupnya tak akan selalu seperti ini. Ia percaya, suatu saat, takdir akan membawanya kembali ke tempat di mana ia seharusnya berdiri. Tapi tidak sekarang. Sekarang, ia hanya ingin menjadi Indah yang sederhana. Guru les, penjahit kecil, gadis kampung yang tak dianggap. Namun di balik kesederhanaannya, ada kekuatan besar yang tengah menunggu untuk bangkit. Dan ia tahu, dunia belum siap melihat siapa Indah yang sebenarnya. Keesokan harinya, Indah bangun sebelum subuh. Ia menyiapkan air untuk mandi, menyapu lantai, lalu menanak nasi. Pagi hari adalah waktu tersibuknya. Ia harus mengajar di sekolah SD swasta kecil yang memintanya sebagai guru pengganti 2 kali seminggu. Gajinya tidak seberapa, tapi cukup untuk menambah pemasukan. Ia mengenakan kemeja panjang dan rok hitam yang sudah mulai pudar warnanya, lalu membungkus kepalanya dengan kerudung sederhana berwarna coklat tua. Wajahnya tetap tanpa bedak, hanya sedikit pelembab. Di halte kecil dekat jalan raya, ia menunggu angkot sambil berdiri sendirian. Orang-orang tidak pernah memperhatikannya. Ia bukan tipe wanita yang mencuri perhatian. Tidak cantik, tidak glamor, tidak berkelas. Tapi Indah tidak peduli. Ia menikmati ketidaknampakannya di dunia yang penuh penilaian dangkal. Ia hanya ingin hidup dengan cara yang ia percaya. Saat tiba di sekolah, para murid menyapanya dengan ceria. Indah memang disukai anak-anak. Ia mengajar dengan sabar, menggunakan metode yang menyenangkan. Ia tidak hanya mengajar pelajaran, tapi juga nilai hidup. Ia mengajari anak-anak untuk jujur, berani, dan tidak mudah menyerah. Dan dalam diam, ia menyisipkan nilai-nilai yang ia pelajari dari hidupnya sendiri. Nilai ketabahan, keikhlasan, dan keberanian untuk tetap berdiri meski semua menjatuhkan. Di ruang guru, seorang guru muda bernama Dini mengajaknya makan siang bersama. Indah menolak halus, seperti biasa. Ia membawa bekal sendiri, nasi dengan tumis tahu dan sayur bening. Dini sempat menyindirnya karena makanan itu terlihat seperti makan si miskin. Tapi Indah hanya tersenyum. Ia tidak perlu menjelaskan pada siapapun bahwa ia bisa saja makan di restoran mahal setiap hari jika mau. Namun ia tidak butuh pembuktian. Yang ia butuhkan adalah ketenangan. Sore harinya, setelah mengajar dan memberi les tambahan, Indah kembali ke rumahnya.
Ia melepas sepatunya, menggantung tasnya, dan duduk kembali di lantai. Sambil menyeruput teh panas, ia membuka buku kecil lain, buku berisi daftar target hidupnya. Di sana, ada daftar panjang. Hidup mandiri sampai 5 tahun ke depan. Menjadi manusia kuat tanpa bergantung pada nama keluarga. Menguasai kembali saham perusahaan saat waktunya tiba. Membuktikan bahwa wajah dan harta bukan penentu harga diri. Ia menatap daftar itu lama. Ia tahu perjuangannya belum selesai. Ia tahu dunia di luar sana menunggunya untuk kembali. Dan ia akan kembali. Tapi saat ini, ia memilih diam. Memilih menyembuhkan luka-luka lama, memperkuat dirinya sendiri. Ia tahu, badai akan datang lagi. Tapi saat itu terjadi, ia akan berdiri tegak, bukan sebagai Indah si guru les biasa, tapi sebagai pewaris sejati yang telah ditempa oleh kerasnya hidup. Indah menutup bukunya, meniup lilin kecil di meja, dan memejamkan mata. Esok masih panjang. Tapi ia siap. Langkah-langkah kaki terdengar beraturan di lantai marmer putih bersih yang mengkilap. Ilham berjalan cepat namun tenang melewati lorong panjang menuju ruang rapat besar di lantai 8. Jas hitam rapi melekat sempurna di tubuhnya. Dasi biru tua terikat rapi di leher, dan sepatu kulit mengkilap menambah kesan wibawa dalam setiap langkahnya. Wajahnya tampan, bersih, dan nyaris tak terlihat lelah meski pekerjaan telah menumpuk sejak pagi. Ia adalah wakil direktur utama di salah satu perusahaan logistik terbesar di Jakarta, PT Arta Lintas Raya. Usianya 31 tahun, lulusan universitas ternama di Singapura, dan sejak kembali ke Indonesia, ia langsung dipercaya untuk memegang salah satu cabang bisnis ayahnya. Dalam waktu singkat, ia berhasil membawa perusahaan itu naik pesat. Ia dikenal dingin, tegas, dan tidak banyak bicara. Tapi pesonanya sulit terbantahkan. Begitu memasuki ruang rapat, seluruh peserta langsung berdiri memberi hormat. Ilham hanya mengangguk singkat, lalu duduk di kursi utamanya. Ia membuka map di depannya, memeriksa laporan keuangan dan rencana ekspansi yang disusun tim keuangan. Seluruh mata memandangnya dengan waspada, karena sekali Ilham tidak menyukai satu data saja, ia bisa membatalkan seluruh proyek. Angka ini tidak realistis, katanya datar, menunjuk kolom pengeluaran. Revisi hari ini juga. Saya tidak mau anggaran lebih dari 1,5 miliar untuk pengadaan alat berat. Manajer keuangan yang duduk di sebelahnya mengangguk cepat, gugup. Ilham menutup mapnya dan berdiri. Saya ingin semua laporan siap sebelum Jumat. Tidak ada kesalahan. Ingat, satu celah bisa membuat kita digilas kompetitor. Ia keluar ruangan tanpa menunggu jawaban. Langkah-langkahnya kembali terdengar mantap, tegas, penuh kepercayaan diri. Sekilas ia tampak sempurna, pria sukses, mapan, dan dihormati. Tapi yang tak diketahui orang, di balik sikap dingin dan tegas itu, Ilham menyimpan kehampaan yang sulit dijelaskan. Di dalam ruang kerjanya, ia duduk di balik meja besar dari kayu jati tua. Di dinding tergantung foto dirinya bersama ayah dan ibunya. Tampak seperti keluarga harmonis, tapi Ilham tahu betul semua itu tak sepenuhnya nyata. Ia tumbuh dengan tekanan besar. Ayahnya, pemilik grup bisnis ternama, mendidiknya keras, nyaris tanpa kasih sayang. Setiap kesalahan kecil dihukum, setiap kelemahan dianggap aib. Ia dibesarkan bukan untuk menjadi anak, tapi penerus. Dan itu membuatnya kehilangan banyak hal. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari ibunya. Ibu sudah temui calon istrimu. Besok malam dia makan malam di rumah. Kamu harus hadir. Ilham menatap pesan itu lama. Ia tidak menjawab. Ini bukan pertama kalinya ibunya menjodohkannya dengan wanita dari kalangan sosialita. Perempuan yang hanya tahu tas mahal, pesta, dan dunia maya. Ia selalu menolak secara halus, tapi ibunya tak pernah menyerah. Baginya, pernikahan bukan tentang cinta, tapi reputasi keluarga. Sore hari, setelah semua agenda selesai, Ilham memutuskan untuk pergi sendiri. Ia menyetir mobilnya ke arah selatan Jakarta, menepi di sebuah warung kopi kecil yang sering ia kunjungi diam-diam. Tempat itu jauh dari gemerlap, pengunjungnya hanya orang-orang biasa. Ia suka tempat itu karena tenang dan tidak ada yang mengenalnya. Di meja pojok, ia duduk sambil memesan kopi hitam. Ia melepas jasnya, melonggarkan dasinya, dan menatap keluar jendela kecil. Hatinya kosong.
Ia merasa hidupnya seperti panggung sandiwara yang harus ia mainkan tanpa jeda. Semua orang melihatnya sebagai pria hebat, padahal ia sendiri tak tahu siapa dirinya sebenarnya. Di warung itu, seorang pelayan muda menyapanya ramah. Ilham hanya mengangguk singkat. Ia bukan tipe pria yang mudah membuka obrolan. Namun saat itu, matanya sempat menangkap seorang wanita duduk sendirian di sudut lain. Wanita itu mengenakan baju sederhana, sedang menulis sesuatu di buku kecil. Wajahnya polos, tapi ada ketenangan yang membuat Ilham menatapnya sedikit lebih lama dari biasanya. Ia tidak tahu siapa wanita itu. Tapi entah kenapa, dalam diam, ia merasa tertarik. Bukan karena fisiknya, bukan karena penampilannya, tapi karena auranya yang berbeda. Wanita itu tidak sibuk dengan ponsel, tidak mengenakan barang mahal, dan tidak mencoba mencuri perhatian siapapun. Keesokan harinya, Ilham kembali ke rutinitasnya. Meeting, laporan, revisi, dan tekanan. Tapi pikirannya beberapa kali teringat pada wanita di warung kopi itu. Ia bahkan kembali ke sana malam berikutnya, berharap melihatnya lagi. Tapi tempat itu sepi. Ia duduk di tempat biasa, memesan kopi yang sama, namun malam itu terasa berbeda. Hari berganti hari, hingga malam makan malam yang ditentukan ibunya tiba. Di rumah mewah berarsitektur Eropa itu, Ilham datang dengan perasaan enggan. Ibunya menyambutnya dengan senyum puas. Di ruang tamu, telah duduk seorang wanita cantik, mengenakan gaun mewah, parfum menyengat, dan gaya bicara yang dibuat-buat. Namanya Fania, anak dari pengusaha tambang besar di Kalimantan. Lulusan London, influencer aktif di media sosial, dan dikenal suka tampil glamor. Ibunya terus memuji-muji calon menantunya itu, tapi Ilham hanya menjawab seperlunya. Ia merasa duduk di ruang wawancara kerja, bukan pertemuan untuk mencari pasangan hidup. Setelah makan malam selesai, Fania mencoba mendekatinya. "Kamu kelihatan dingin, tapi kayaknya menarik juga kalau lebih dibuka," ucap Fania sambil tersenyum menggoda. Ilham hanya menatapnya datar. "Saya tidak sedang mencari pasangan untuk ditarik dari kriteria sosial. Saya mencari ketulusan." Fania tertawa kecil. "Ah, kamu ini serius banget. Tenang aja, kita bisa mulai dari kopi dulu kalau kamu belum yakin." Ilham hanya mengangguk sopan lalu pamit pulang. Di dalam mobil, ia menatap langit malam. Rasanya seperti dikurung dalam labirin yang ia sendiri tak tahu ujungnya. 1 minggu kemudian, saat sedang dalam perjalanan menuju site proyek di luar kota, mobil Ilham mogok di pinggiran jalan kampung. Sopirnya sedang memanggil montir setempat, sementara Ilham menunggu di dalam mobil. Ia memutuskan keluar dan duduk di teras warung kecil sambil menunggu. Saat itulah ia melihat lagi wanita yang sama. Wanita sederhana yang pernah ia lihat di warung kopi Jakarta itu. Kali ini, wanita itu sedang berjalan membawa tas besar, wajahnya letih, tapi tetap tenang. Ilham berdiri tanpa sadar. "Maaf, kita pernah bertemu, ya?" Wanita itu menoleh. Ia tampak terkejut, tapi tidak takut. "Tidak tahu, mungkin," jawabnya sopan. "Saya pernah lihat kamu di warung kopi Jakarta. Kamu duduk sendirian, nulis di buku kecil," ujar Ilham. Wanita itu tersenyum tipis. "Mungkin benar. Saya sering di sana kalau lagi sempat." "Nama kamu siapa?" tanya Ilham perlahan. "Indah." Ilham mengangguk. Nama itu terpatri begitu cepat dalam ingatannya. "Boleh saya traktir kopi?" Indah menatapnya sejenak, lalu mengangguk. Di warung sederhana itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ilham merasa duduk dengan tenang. Tidak ada tekanan, tidak ada penilaian, tidak ada ambisi. Hanya dua manusia, dua dunia berbeda, duduk dan berbicara. Percakapan mereka sederhana. Tentang kopi, tentang langit, tentang buku. Tapi dari cara Indah berbicara, Ilham tahu wanita itu bukan orang sembarangan. Wawasannya luas, pemikirannya tajam, tapi caranya membawa diri sangat merendah. Dan itu yang membuat Ilham semakin penasaran. Setelah hari itu, Ilham mulai mencari tahu siapa Indah sebenarnya. Tapi tak ada yang bisa ditemukan. Namanya tidak tercatat di data publik, tidak ada jejak di media sosial, dan tidak pernah tampil di lingkungan sosial manapun. Seakan-akan, wanita itu hanyalah bayangan yang tak bisa disentuh. Namun Ilham tidak menyerah.
Ia mulai mendatangi warung itu lagi, mengajak Indah berbicara, mengenalnya lebih jauh. Dan semakin dalam ia mengenal, semakin ia merasa dekat. Tapi di saat yang sama, ia juga mulai menyadari bahwa Indah menyembunyikan sesuatu. Dan di balik rahasia itu, ada sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Ilham belum tahu bahwa wanita sederhana yang ia dekati perlahan itu adalah pewaris kekayaan yang nilainya melebihi apapun yang pernah ia miliki. Dan ia belum tahu bahwa ibunya kelak akan menjadi alasan luka terbesar dalam hidup Indah. Indah duduk di bawah pohon ketapang besar yang tumbuh di belakang rumah kontrakan sederhana peninggalan almarhum neneknya. Di pangkuannya terbuka buku catatan lusuh berisi tulisan tangan rapi, rencana-rencana bisnis, sketsa produk, dan catatan kecil tentang strategi pemasaran. Di halaman paling belakang, terdapat satu kalimat yang ditulis besar-besar. Kebenaran akan menemukan jalannya. Kesederhanaan hari ini akan mengalahkan kesombongan mereka besok. Ia menghela napas panjang. Sinar matahari sore menyusup di antara dedaunan, menerangi sebagian wajahnya yang tenang. Dari kejauhan, terdengar suara anak-anak bermain bola di lapangan kecil kampung, diselingi tawa dan teriakan riang. Suara yang membuat hatinya sedikit damai, meskipun di dalam dirinya berkecamuk badai besar. Indah hidup sendiri. Ia memilih tinggal di kampung setelah neneknya meninggal 3 tahun lalu. Ia bisa saja kembali ke kota besar, ke dunia yang pernah menjadi miliknya, dunia yang penuh kemewahan dan fasilitas. Tapi ia tidak mau. Dunia itu adalah dunia yang penuh kemunafikan. Dunia yang membuatnya kehilangan orang tuanya dalam kecelakaan pesawat yang ternyata bukan sekadar kecelakaan, tapi bagian dari pengkhianatan bisnis. Ayah Indah adalah pemilik sekaligus pendiri PT Rahmat Jaya Group, sebuah konglomerasi yang memiliki anak perusahaan di berbagai bidang, properti, pertambangan, teknologi, dan ekspor-impor. Tapi setelah kepergian kedua orang tuanya, perusahaan itu diambil alih oleh pamannya, adik kandung ayahnya sendiri, dengan cara kotor. Semua aset ditarik, semua dokumen diubah, dan Indah dihilangkan dari struktur warisan. Saat itu usianya masih 19 tahun. Terlalu muda dan belum mengerti apa-apa. Ia sempat dikirim ke luar negeri, dijauhkan dari keluarga oleh paman dan bibinya, yang pura-pura memperlakukannya baik. Tapi setelah mereka berhasil menguasai semuanya, ia diputus dari semua akses. Tak ada lagi rumah besar, tak ada lagi pengacara, tak ada lagi kemewahan. Ia dilempar ke pinggir kehidupan. Namun Indah bukan gadis lemah. Ia cerdas, penuh strategi, dan punya ingatan yang tajam. Ia menyimpan semua dokumen penting yang tak diketahui pamannya. Ia menyembunyikannya di tempat rahasia sejak kecil, karena ayahnya pernah berkata, "Jangan pernah percaya pada siapapun dalam urusan bisnis, bahkan keluarga sekalipun." Sejak itulah Indah hidup dengan dua wajah. Di mata dunia, ia hanyalah gadis miskin yang bekerja serabutan di warung kopi, menjahit pakaian orang, dan kadang membantu tetangga mencuci. Tapi di balik layar, ia mempersiapkan sesuatu yang besar. Ia membangun bisnis kecil online secara diam-diam, berinvestasi lewat nama samaran, dan sedikit demi sedikit memulihkan haknya. Pertemuan pertamanya dengan Ilham adalah hal yang tidak ia rencanakan. Ia mengenali pria itu sejak awal, bahkan sebelum Ilham sempat bertanya nama. Ia tahu Ilham adalah anak dari pengusaha besar, partner lama ayahnya dulu. Tapi Indah tidak ingin dikenal, apalagi dikasihani. Ia ingin Ilham melihat dirinya sebagaimana adanya, bukan karena latar belakang masa lalu. Namun semakin sering mereka bertemu, semakin sulit Indah menjaga jarak. Ilham berbeda dari pria-pria yang pernah ia kenal. Meski penuh wibawa, Ilham tidak sombong. Ia tidak merendahkan orang kecil. Dan yang paling membuat hati Indah goyah adalah tatapan Ilham yang tulus setiap kali berbicara. Seolah Ilham melihat jauh ke dalam dirinya, bukan hanya kulit luar. Suatu malam, setelah pulang dari warung kopi tempat mereka bertemu secara rutin, Indah berdiri di depan cermin kecil di kamarnya. Ia memandang wajahnya sendiri. Tidak cantik seperti Fania yang pernah ia lihat di media sosial. Wajahnya biasa saja. Kulitnya tidak putih bersih, hidungnya tidak mancung sempurna, dan tubuhnya tak semolek para selebriti. Tapi sorot matanya tajam dan kuat. Ia tersenyum kecil. "Aku bukan wanita impian kebanyakan pria," bisiknya pelan. "Tapi jika Ilham bisa mencintaiku karena siapa aku, maka aku akan mempercayai bahwa masih ada kebaikan dalam hidup ini."
Indah masih merahasiakan identitasnya. Bahkan kepada Ilham, ia belum berani membuka siapa dirinya sebenarnya. Ia takut. Takut akan berubahnya sikap Ilham jika mengetahui kebenaran. Ia juga belum siap menghadapi keluarga Ilham, terutama ibunya yang terkenal angkuh dan penuh penilaian berdasarkan materi. Pernah sekali waktu, saat mereka duduk berdua di warung kopi, Ilham berkata dengan nada datar namun serius. Aku benci wanita yang menilai harga diri orang dari pakaian dan status. Indah hanya diam. Hatinya senang mendengarnya, tapi juga takut. Karena jika nanti Ilham tahu siapa dirinya sebenarnya, putri tunggal mendiang Rahmat Jaya, ia takut Ilham menganggapnya sebagai penipu. Seolah-olah selama ini ia bermain peran. Ilham semakin sering datang. Kadang membawa makanan, kadang hanya duduk lama-lama menatap langit bersama Indah. Beberapa kali Indah tertangkap sedang membuat catatan keuangan. Ia hanya berkata itu untuk dagangan online. Padahal ia sedang menghitung ulang arus kas dari anak perusahaan yang diam-diam sudah mulai ia ambil alih lewat strategi hukum perlahan. Suatu hari, seorang kurir datang membawa dokumen ke alamat warung kopi tempat Indah biasa membantu. Pemilik warung bingung dan menyerahkan amplop itu langsung ke tangan Indah. Ia langsung memeriksanya begitu sampai di rumah. Isinya adalah surat konfirmasi dari notaris bahwa satu anak perusahaan lagi berhasil ia rebut secara legal, karena memiliki bukti hak waris dan dokumen saham asli dari almarhum ayahnya. Matanya berkaca-kaca. Tangannya gemetar. Ini langkah besar menuju pemulihan total. Tapi belum sempat ia menenangkan diri, terdengar suara motor berhenti di depan rumahnya. Ternyata Ilham. Maaf, malam-malam datang tanpa kabar. Aku habis dari Site, lewat sini sekalian mampir. Indah berusaha tersenyum dan menyembunyikan dokumen itu di balik bantal. Tak apa. Kamu capek. Lumayan. Tapi tempat ini selalu bikin tenang. Ilham duduk di kursi bambu depan rumah. Indah menyusul dengan 2 gelas teh manis hangat. Mereka berbicara seperti biasa. Tentang cuaca, tentang rencana kerja Ilham, dan tentang anak-anak kecil yang sering bermain bola di lapangan. Namun malam itu, Ilham mendadak serius. Ia memandang Indah lama sekali. Aku nggak tahu kenapa. Tapi setiap kali ketemu kamu, aku merasa diriku lebih jujur. Lebih hidup. Indah terdiam. Aku tahu aku belum banyak cerita tentang keluarga. Tentang latar belakang. Tapi aku juga belum tanya banyak ke kamu, karena aku nggak mau menekan. Tapi Indah, aku ingin tahu kamu lebih dalam. Kamu siapa? Dari mana? Dan, apa kamu punya sesuatu yang kamu sembunyikan? Pertanyaan itu menghantam tepat di hati Indah. Ia hampir menangis. Tapi ia menahan diri. Aku hanya gadis biasa, Ilham, katanya pelan, yang mencoba bertahan hidup, seperti orang lain. Ilham mengangguk. Dan aku menyukai kebiasaanmu itu. Malam itu, Ilham pulang dengan hati yang tenang. Tapi di dalam dada Indah, pertarungan batin terus bergejolak. Haruskah ia jujur? Haruskah ia mengatakan siapa dirinya sebenarnya? Ataukah ia tetap menunggu waktu yang tepat, hingga semua sudah berada di tangannya? Karena ia tahu, bukan hanya Ilham yang akan terkejut. Tapi seluruh keluarga pria itu, terutama sang ibu, perempuan yang nanti akan mengusirnya hanya karena tidak cantik dan miskin, akan menyesali kesombongan mereka. Tapi waktu itu belum datang. Untuk sekarang, Indah memilih diam, menyimpan rahasia besar yang suatu hari akan ia ledakan di tengah-tengah mereka yang pernah merendahkannya. Dengan anggun, dan dengan kepala tegak. Pagi itu Indah bangun lebih awal dari biasanya. Ia sudah menyiapkan pakaian terbaik yang ia miliki. Sebuah tunik panjang berwarna biru muda dengan bordiran tangan di bagian lengan dan kerah, yang ia beli di pasar malam beberapa bulan lalu. Meski bukan pakaian mahal, ia memilih dengan hati-hati agar tetap tampak sopan dan rapi. Wajahnya hanya dipulas bedak tipis dan sedikit lip balm. Rambut panjangnya ia kepang 2. Sederhana namun bersih. Hari ini ia akan menemui Ibu Ilham untuk pertama kalinya. Pertemuan itu bukan rencananya. Ia bahkan berharap momen itu datang lebih lama. Tapi 2 hari lalu, Ilham tiba-tiba berkata bahwa ibunya ingin bertemu langsung dengannya. Indah hanya mengangguk saat itu. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Sejak hari itu, ia sulit tidur. Perasaan gugup, takut, cemas, dan ragu bercampur jadi satu.
Ilham memang belum menyatakan secara langsung bahwa ia ingin menikahi Indah. Tapi sorot matanya dan cara ia memperlakukan Indah sudah lebih dari cukup untuk menggambarkan niat serius. Mungkin ibunya mulai menyadari arah hubungan itu dan mulai mengintervensi. Dan Indah tahu benar, seperti apa karakter ibu mertua dari cerita-cerita yang sempat ia dengar dari teman dan warga kampung yang pernah bekerja sebagai pembantu di rumah keluarga Ilham. Keluarga Ilham adalah pemilik perusahaan properti ternama di Jakarta. Ibunya, Nyonya Nirmala, dikenal sebagai wanita kelas atas yang gemar tampil mewah dan kerap terlihat di berbagai acara sosialita. Ia selalu bergaul dengan lingkungan elit, dan tidak sembarangan memilih calon menantu untuk anaknya. Indah dibonceng oleh Ilham menggunakan mobil pribadi yang biasa ia pakai untuk operasional kantor. Sepanjang jalan, Ilham mencoba mencairkan suasana dengan bercerita ringan, tapi Indah hanya menanggapi seperlunya. Ia menyembunyikan rasa panik yang meletup di dadanya. Tangan dingin, bibir kering, dan pandangan menerawang. Ia tahu, ia bukan siapa-siapa di mata ibu Ilham. Dan ia tidak yakin, apakah ia sanggup menghadapi kenyataan jika kehadirannya ditolak mentah-mentah. Mobil itu akhirnya berhenti di depan sebuah rumah megah berlantai 2 dengan pagar besi tinggi dan taman bunga rapi. Begitu pintu pagar dibuka oleh satpam, Indah seperti melangkah masuk ke dunia lain. Dunia yang pernah menjadi miliknya dulu, sebelum semuanya dirampas. Tenang ya, kata Ilham sambil menepuk tangan Indah lembut. Mama memang agak keras, tapi dia adil kalau sudah mengenal orang lebih dekat. Indah hanya tersenyum kecil, lalu turun mengikuti Ilham masuk ke dalam rumah. Begitu pintu dibuka oleh seorang asisten rumah tangga, aroma parfum mahal langsung menyeruak. Di dalam, lantai marmer putih mengilap menyambut langkah kaki mereka. Kursi ukir besar tampak berdiri megah di ruang tamu, dengan hiasan lampu gantung kristal menggantung di langit-langit. Di ujung ruangan, duduk seorang wanita berusia sekitar 55 tahun. Wajahnya cantik, kulit putih bersih, dengan rambut disanggul rapi dan pakaian yang jelas berasal dari butik desainer ternama. Ia memegang secangkir teh, menatap Indah dari atas ke bawah dengan sorot mata tajam. Indah segera menunduk sopan dan mencium tangan wanita itu. Assalamualaikum, Ibu. Nying. Nirmala tidak menjawab salam. Ia hanya menarik tangannya pelan, lalu menyilangkan kaki. Jadi, ini dia gadis kampung yang sering kamu sebut-sebut itu. Ilham? Ilham tersentak. Mama, tolong. Tidak perlu dibela. Mama hanya bilang kenyataan. Potong Nyonya. Nirmala dengan nada datar. Indah tetap tersenyum, meski hatinya mulai perih. Ia duduk di ujung sofa sesuai isyarat pelayan, menjaga jarak dengan Nyonya. Nirmala yang duduk di sisi lain. Kamu namanya siapa? Indah, Bu. Indah apa? Nama lengkapmu? Indah Maharani. Maharani? Seperti nama-nama zaman sinetron lama. Kamu dari mana asalnya? Saya lahir di Jakarta, Bu. Tapi setelah nenek saya meninggal, saya tinggal di kampung. Kampung mana? Jangan-jangan pelosok? Indah menelan ludah. Cirebon, Bu. Di pinggiran kota. Orang tua kamu apa pekerjaannya? Orang tua saya sudah meninggal. Oh, jadi yatim piatu. Tinggal di rumah kontrakan. Saya dengar? Bekerja apa kamu selama ini? Saya membantu warung kopi dan menjahit, Bu. Sekarang juga mulai usaha kecil-kecilan. Nying. Nirmala mengangkat alis. Kamu kira anak saya itu butuh istri penjahit? Mama. Ilham menaikkan suara. Diam, Ilham. Mama belum selesai bicara. Kamu itu anak satu-satunya. Tampan, cerdas, punya jabatan tinggi, dan disiapkan untuk memimpin perusahaan. Lalu kamu bawa ke rumah seorang gadis miskin yang tidak punya apa-apa? Bahkan tak ada gelar, tak ada koneksi. Hanya modal wajah pas-pasan dan senyum manis. Mama kecoh. Indah hanya menunduk. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi ia menahannya sekuat tenaga. Dengar ya, Indah. Kamu boleh dekat dengan Ilham, tapi jangan bermimpi terlalu tinggi. Dunia kami bukan dunia kamu. Kami tidak bisa menerima orang sembarangan masuk keluarga kami. Indah menarik napas dalam-dalam. Ia menatap Nyonya Nirmala dengan mata tenang, tanpa emosi. Saya mengerti, Bu.
Saya memang bukan dari keluarga berada. Tapi saya datang hari ini karena ingin mengenal ibu, bukan untuk bersaing. Saya tidak pernah memaksa Ilham. Kalau saya harus mundur, saya siap. Bagus kalau kamu sadar diri. Ilham berdiri, menatap ibunya dengan mata merah. Mama hari ini sudah keterlaluan. Kalau Mama tidak bisa menerima Indah, maka jangan salahkan aku kalau nanti aku menjauh. Setelah itu, ia menggandeng tangan Indah dan membawanya keluar rumah. Sepanjang perjalanan pulang, tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut mereka. Hanya diam, hening. Sampai akhirnya Ilham menghentikan mobil di pinggir jalan dan menatap Indah. Maafkan Mama. Bukan kamu yang harus minta maaf. Dia memang seperti itu. Tapi aku akan berusaha. Indah tersenyum. Tidak perlu, Ilham. Aku tahu tempatku. Ilham menggeleng. Tempatmu di sampingku. Aku yang akan memperjuangkan. Indah menoleh ke jendela. Pandangannya kosong. Tapi di dalam hatinya, bara mulai menyala. Ia tahu sekarang siapa musuhnya. Dan ia bersumpah, suatu hari nanti, Nyonya Nirmala akan mencium tangan yang hari ini ia tolak dengan hina. Tapi bukan karena paksaan. Karena tak ada pilihan lain selain tunduk pada wanita yang pernah mereka remehkan. Sudah 3 bulan sejak pertemuan pertama itu. 3 bulan penuh dengan tekanan halus, sindiran tajam, dan perlakuan dingin yang tak pernah reda. Indah tetap berusaha tersenyum dan menghargai setiap waktu yang ia habiskan bersama Ilham. Meskipun ia tahu, keberadaannya di rumah keluarga Ilham hanyalah seperti benalu yang setiap hari ditunggu waktunya untuk dicabut. Ilham akhirnya menikahi Indah secara sederhana. Tanpa pesta mewah, tanpa restu dari sang ibu, hanya akad di masjid kecil yang bahkan tidak dihadiri keluarga besar Ilham. Hanya satu paman jauhnya yang datang, dan beberapa sahabat terdekat yang diam-diam mendukung. Setelah pernikahan itu, Ilham bersikeras membawa Indah tinggal di rumah keluarga mereka, dengan harapan pelan-pelan ibunya bisa menerima. Tapi ternyata harapan itu terlalu tinggi. Nying. Nirmala justru semakin terang-terangan menunjukkan penolakan. Setiap pagi, saat Indah menyuguhkan teh ke ruang makan, Nyonya Nirmala hanya melirik sejenak lalu mengalihkan pandangan ke arah lain. Kadang malah sengaja memanggil pelayan untuk mengganti teh yang dibuat Indah. Jika Indah menanyakan sesuatu, ia tak dijawab. Dan lebih sering lagi, ia menjadi bahan gunjingan di balik pintu kamar, ketika ibu mertua itu berbicara dengan tante-tante dan teman-teman sosialitanya. Masa ia calon ibu direktur perusahaan besar itu istrinya penjahit? Aku dengar dia cuma tamatan SMA. Betul nggak? Kulitnya kusam, wajahnya pucat. Ilham tuh, kebangetan, Bu. Katanya si cantik hati. Tapi kalau gak cantik muka juga, susah juga ya, Bu. Indah mendengar semuanya. Tak sekali dua kali ia mendapati ibu mertua berbicara begitu keras di ruang tengah sambil tertawa kecil. Seakan sengaja ingin telinganya mendengar. Ia menahan sakit hati sekuat tenaga. Setiap malam, ia hanya bisa menumpahkan air mata di dada Ilham yang selalu berusaha menguatkannya. Tapi ketegangan mencapai puncaknya hari itu. Pagi itu, Indah sedang menyapu taman kecil di halaman belakang. Daun-daun jatuh dari pohon rambutan milik tetangga. Ia suka pagi seperti itu. Sunyi, sejuk, hanya terdengar suara burung. Sambil menyapu, ia sesekali tersenyum sendiri. Hari itu adalah hari ulang tahun pernikahan mereka yang ke-3 bulan. Ia berencana membuat nasi kuning kecil-kecilan untuk merayakan bersama Ilham nanti malam. Tapi rencananya tak pernah sempat terwujud. Pintu rumah terbuka keras. Suara langkah Nyonya Nirmala terdengar menghentak dari arah dalam. Ia berjalan cepat menuju taman belakang, dengan wajah masam dan napas berat. Indah. Indah kaget, langsung berdiri. Iya, Bu. Apa-apaan ini? Siapa yang suruh kamu ubah susunan bunga di taman depan? Indah bingung. Saya hanya mengganti pot yang retak kemarin, Bu. Bunga mawar putihnya hampir mati. Saya ganti tanahnya. Kamu pikir kamu siapa berani-berani mengubah rumah ini? Ini bukan rumah kamu. Ini rumah saya. Kamu hanya numpang. Indah mengatuk bibirnya erat. Nying. Nirmala maju selangkah, menatapnya dengan mata penuh kemarahan. Sudah cukup. 3 bulan saya bersabar.
Saya sudah cukup terhina dengan semua omongan orang. Sekarang saya minta kamu keluar dari rumah ini. Hari ini juga. Indah membeku. Keluar, sebelum saya panggil satpam untuk mengangkat koper kamu. Bu. Ilham? Suara Indah bergetar. Tolong tunggu Ilham pulang dulu. Kita bisa bicara baik-baik. Ilham tidak akan bisa membela kamu selamanya. Dia anak saya, dan saya tahu betul bagaimana cara membuat dia menuruti saya. Kamu pikir dia bisa melawan saya demi kamu? Tidak semudah itu. Indah merasa kakinya lemas. Aku hanya ingin menjalani hidup ini dengan tenang. Bu, suaranya lirih. Kalau kamu mau tenang, keluar dari rumah ini. Kamu hanya membawa sial. Sejak kamu datang, bisnis keluarga ini malah banyak masalah. Kamu bawa aura buruk. Air mata Indah akhirnya jatuh. Ia berjalan pelan masuk ke dalam rumah, ke kamar yang ia dan Ilham tempati. Ia duduk di tepi ranjang sambil menggenggam sapu tangan kecil. Semua kenangan 3 bulan itu terputar seperti film. Ia tidak punya orang tua, tidak punya saudara, tidak punya siapa-siapa untuk tempat kembali. Tapi hari itu, ia harus pergi. Ilham pulang sore itu dengan wajah panik. Ia langsung mencari Indah. Tapi pelayan mengatakan bahwa istrinya telah pergi membawa koper kecil. Ia mengejar ke terminal terdekat. Ia menelepon berkali-kali, tapi Indah tidak mengangkat. Indah duduk di bangku belakang sebuah bus ekonomi menuju kota lain. Ia menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung tinggi yang semakin menjauh. Tangannya menggenggam erat surat kecil yang ia tulis untuk Ilham, dan ia titipkan pada pelayan sebelum pergi. Ilham, aku mencintaimu. Tapi aku tidak bisa tinggal di rumah itu lebih lama. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku tahu, jika aku bertahan, kamu akan semakin sulit. Aku ingin kamu tetap menjadi anak yang baik, suami yang kuat. Aku akan pergi, bukan untuk menyerah, tapi untuk berdiri sendiri. Untuk membuktikan bahwa wanita seperti aku juga bisa berdiri sejajar. Jika takdir mempertemukan kita lagi suatu hari nanti, aku akan kembali. Bukan sebagai istri yang diusir, tapi sebagai wanita yang dihormati. Tunggu aku, atau lupakan aku. Itu keputusanmu. Ilham membaca surat itu berkali-kali sambil duduk di pinggir ranjang. Ia menangis. Untuk pertama kalinya, pria itu menangis tanpa malu. Di tempat lain, di tengah perjalanan menuju kota asing, Indah memejamkan mata. Ia menarik napas panjang. Hari itu, semua kenyamanan hilang. Tapi tekad dalam hatinya lahir dengan kuat. Ia tak akan tinggal diam. Ia akan bangkit. Dan saat waktunya tiba, rumah mewah yang pernah mengusirnya itu akan menjadi saksi bagaimana dunia berputar. Bagaimana orang yang dulu diinjak, kini mampu berdiri di tempat tertinggi. Indah turun dari bus di tengah hiruk-pikuk kota yang tidak terlalu asing baginya. Kota tempat ia dulu sempat magang diam-diam saat masih kuliah diam-diam secara daring, saat tinggal di panti asuhan. Hanya bermodalkan satu koper kecil, dompet dengan sisa uang Rp200.000, dan selembar alamat kecil yang ia tulis rapi. Alamat tempat kos milik Bu Rara, seorang sahabat lama dari masa susah yang pernah ia bantu dulu. Ia berjalan pelan di bawah langit senja yang mulai kelabu. Matanya sembab karena terlalu lama menangis, tapi langkahnya mantap. Ia tidak boleh goyah. Ia harus bertahan. Ia tidak bisa kembali hanya untuk ditertawakan. Ia tidak boleh lemah hanya karena sebuah rumah mengusirnya. Dunia terlalu luas untuk sekadar menyerah pada nasib. Kos-kosan Bu Rara berada di gang kecil di belakang ruko-ruko tua. Bukan tempat yang mewah, tapi cukup nyaman untuk memulai kembali. Bu Rara menyambutnya dengan pelukan hangat dan mata berkaca-kaca. Ya Allah, Indah, kamu kesini benar-benar jalan kaki dari terminal? Astaga, kenapa wajahmu pucat sekali? Mana suamimu? Indah hanya menggeleng pelan. Aku hanya mau istirahat sebentar. Bu Rara, boleh aku numpang 1 malam saja? Besok aku akan cari kerja. Bu Rara menatapnya dengan iba. Numpang apanya? Indah, ini rumah kamu. Tidurlah, kamar belakang masih kosong. Nanti kalau butuh apa-apa, bilang saja. Malam itu, Indah tidur di ranjang kecil dengan kasur tipis. Tapi ia tidur lebih nyenyak dibanding 3 bulan terakhir tinggal di rumah mertuanya. Tidak ada ejekan. Tidak ada sindiran.
Tidak ada tatapan merendahkan. Hanya sunyi dan kelelahan yang membuainya hingga tertidur. Keesokan paginya, ia bangun sebelum subuh. Ia mandi, mengenakan pakaian terbaik yang ia punya, dan mulai mencari pekerjaan. Dari satu toko ke toko lain, dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Ia tak gengsi. Ia bahkan mendaftar menjadi penjaga toko, pelayan kafe, dan kasir minimarket. Namun hasilnya nihil. Maaf, kami butuh yang berpengalaman. Kami sedang tidak buka lowongan. Kami cari yang berpenampilan menarik. Maaf, kami butuh minimal S1. Indah kembali ke kos dengan langkah lelah. Tapi ia tidak menyerah. Ia tahu, tidak ada kesuksesan yang datang dalam semalam. Ia tahu luka dan sakit hati yang ia bawa tidak akan sembuh dengan air mata, hanya dengan keberhasilan. Hari-hari berikutnya, ia mulai mencoba hal lain. Ia membuka jasa menjahit kecil-kecilan dari kamar kos. Ia tempel kertas pengumuman di warung-warung sekitar. Menerima jasa permak baju, jahit gamis, bordir nama, harga terjangkau. Wah, 08xxx. Awalnya hanya 1-2 pelanggan. Seorang ibu RT yang ingin menjahitkan seragam anaknya, lalu seorang remaja yang ingin mengecilkan celana jeans. Tapi dari mulut ke mulut, jasanya mulai dikenal. Dalam 2 minggu, ia sudah punya pelanggan tetap. Ia mulai menabung. Uang hasil menjahit ia sisihkan sedikit demi sedikit. Suatu malam, Bu Rara masuk ke kamarnya sambil membawa nampan berisi teh hangat dan sepiring kue cucur. "Endah, kamu capek sekali, ya?" Indah hanya tersenyum kecil. "Namanya juga hidup, Bu. Kalau gampang, bukan hidup." "Endah, kamu tahu nggak? Dulu waktu kamu bantu aku dan anakku bayar pengobatan, kamu bilang, suatu hari nanti aku pasti bangkit. Aku nggak tahu masalah apa yang kamu alami sekarang, tapi dari sorot mata kamu, aku percaya, kamu akan sampai di sana." Ucapan itu membuat Indah diam lama. Ia menggenggam tangan Bu Rara erat. Malam itu, semangatnya tumbuh lagi. Ia tak sendiri. Ia masih punya orang yang percaya padanya. Beberapa minggu kemudian, saat membuka aplikasi lowongan kerja, ia menemukan pengumuman dari sebuah perusahaan tekstil skala nasional yang sedang mencari asisten desain pola. Letaknya cukup jauh dari kos, tapi Indah tidak berpikir 2 kali. Ia mengirimkan lamaran lengkap dengan contoh desain pola yang ia buat sendiri sejak dulu. Tak berharap terlalu banyak, ia lanjut menjahit seperti biasa. 2 minggu kemudian, ia menerima telepon. Ia diminta hadir wawancara di kantor pusat perusahaan. Hari itu, ia mengenakan blus putih bersih yang sudah ia setrika sejak semalam. Rok hitam panjang dan sepatu kets lusuh yang ia bersihkan dengan sabun cuci. Ia naik angkutan umum dan turun beberapa ratus meter dari gedung besar bertingkat itu. Saat masuk ke dalam lobi, ia tertegun. Lobi mewah dengan lantai marmer mengilat, lampu gantung kristal yang memantulkan cahaya hangat, dan logo perusahaan besar di dinding, PT Aruna Tex Indonesia. Perusahaan ini adalah milik keluarga besar ayah kandungnya yang dulu menolak ibunya karena dianggap wanita rendahan. Indah tahu betul sejarah kelam di balik namanya. Dan ironisnya, hari itu ia datang sebagai pelamar kerja biasa. Wawancara berjalan menegangkan, tapi Indah menjawab semua dengan tenang. Saat HRD menanyakan pengalaman kerja, ia jujur tentang usahanya sendiri menjahit sejak remaja. Ia menunjukkan sketsa dan contoh pola yang ia bawa. Para pewawancara terlihat terkejut. Salah satu dari mereka bahkan memuji kemampuannya yang sangat rapi dan detail, melebihi pelamar dengan gelar sarjana. 2 hari setelahnya, ia dinyatakan diterima. Hari pertamanya bekerja seperti mimpi. Ia ditempatkan di lantai 3 bersama para desainer muda. Ia belajar banyak. Ia mencatat semua arahan senior. Ia tidak mengeluh meskipun gajinya masih standar. Ia tidak peduli. Karena yang ia kejar bukan gaji, tapi pijakan. Dari sanalah, ia tahu, ia akan melompat lebih tinggi. Waktu berlalu. Indah makin dikenal di divisinya sebagai pegawai paling telaten, rajin, dan inovatif. Desain-desainnya mulai dipakai untuk katalog musim baru. Supervisornya mulai memberi kepercayaan lebih. Hingga suatu hari, ia diundang langsung ke ruang rapat direksi untuk mempresentasikan desain terbaru ke pemilik perusahaan. Di sanalah, ia untuk pertama kalinya kembali melihat wajah yang dulu menghancurkan ibunya,
Ayah kandungnya sendiri yang kini telah menua namun tetap gagah, duduk di kursi paling depan sebagai komisaris utama. Mereka bertatapan. Tapi Indah tidak menyapa. Ia hanya berdiri dengan percaya diri. Ketika rapat usai, salah satu direktur menghampirinya dan berkata, "Kamu mirip sekali dengan seseorang dari masa lalu." Indah hanya tersenyum kecil. Mungkin takdir sedang menyambung benang yang pernah terputus. Malam itu, di kamar kos sempitnya, ia menatap ke cermin kecil yang tergantung di dinding. Ia sudah tidak lagi mengenali gadis yang dulu diusir tanpa ampun dari rumah mertua. Wajahnya kini lebih kuat. Tatapannya lebih tajam. Ia telah berdiri sendiri. Ia telah membuktikan dirinya. Perlahan, ia membuka laci kecil di bawah tempat tidur. Mengambil satu map biru tua, dan membuka isinya. Di sana, tersimpan semua dokumen identitas asli. Termasuk surat resmi yang ditandatangani almarhum ibunya, yang menyatakan bahwa Indah adalah pewaris tunggal dari 15% saham PT Aruna Tex Indonesia, warisan dari kakek kandungnya yang dulu sempat menitipkan amanah rahasia itu sebelum meninggal. Indah menatap surat itu. Jemarinya menyentuh tanda tangan ibunya yang samar. "Waktunya belum sekarang," bisiknya. "Tapi nanti, mereka akan tahu." Setahun telah berlalu sejak Indah pertama kali menginjakan kaki di kota ini sebagai wanita yang diusir, terhina, dan dipandang rendah. Tapi hari ini, ia berjalan dengan kepala tegak di sepanjang lorong kaca perusahaan yang telah menjadi saksi perjuangannya. Langkah Indah tenang namun pasti. Sepatu hak rendah berwarna nude yang ia kenakan berdetak pelan menyusuri lantai granit. Jas putih bersih melapisi blus abu-abu formal yang membalut tubuhnya dengan anggun. Penampilannya tak lagi lusuh. Matanya tak lagi sembab. Indah hari ini adalah sosok yang berbeda dari Indah yang dulu. Ia kini bukan lagi pegawai baru yang duduk diam di sudut ruang desain. Indah telah naik posisi 2 kali dalam kurun waktu 1 tahun, berkat kerja keras, inovasi, dan dedikasi luar biasa yang membuat para atasan menaruh kepercayaan padanya. Kini ia menjadi kepala desain regional untuk unit fashion wanita PT Aruna Tex Indonesia. Semua pencapaian itu ia raih tanpa bantuan siapapun. Tanpa menyebut siapa dirinya sebenarnya. Ia biarkan waktu yang membawa semuanya ke tempat yang seharusnya. Ia tahu, jika saatnya tiba, semua akan melihat siapa dirinya. Tapi sebelum itu, ia ingin berdiri atas dasar kemampuan, bukan warisan. Pagi itu, ia masuk ruang rapat dengan tumpukan dokumen presentasi koleksi baru di tangan. Direktur kreatif menyambutnya dengan anggukan bangga. Di seberang meja panjang, tampak 2 orang investor asing yang ingin menjajaki kolaborasi dengan lini busana yang ditangani Indah. "Miss Indah, silakan mulai presentasinya," ujar sang direktur. Dengan penuh percaya diri, Indah memaparkan tren fashion, analisis pasar, hingga hasil survei yang ia dan tim susunnya. Suaranya tegas, tidak gemetar sedikit pun. Sesekali ia menjawab pertanyaan tajam dari investor dengan data yang kuat. Di akhir presentasi, para investor berdiri dan bertepuk tangan. "Your brand direction is sharp and progressive. We would love to proceed to the next step," ujar salah satu dari mereka. Rapat itu menjadi tonggak baru. Indah tak hanya diakui sebagai karyawan. Ia diakui sebagai pemimpin. Beberapa hari setelahnya, ia menerima undangan dari bagian hukum perusahaan. Namanya tertera dalam dokumen warisan saham yang tertahan sejak kematian kakeknya. Indah diminta hadir sebagai ahli waris sah yang belum pernah diklaim. Dokumen yang selama ini ia simpan akhirnya ia bawa ke hadapan tim hukum. Mereka memeriksa, mencocokkan, dan mengonfirmasi langsung ke bank kustodian. Tidak butuh waktu lama, pihak hukum resmi mengakui Indah sebagai pemilik 15% saham perusahaan, jumlah yang sangat besar untuk struktur kepemilikan yang tersebar. Indah tidak langsung mengumumkannya. Ia tetap bekerja seperti biasa. Namun perubahan sikap mulai terasa. Para direksi mulai menunduk hormat saat bertemu dengannya. Staf lain mulai membicarakan siapa sebenarnya wanita muda itu. Dan beberapa bahkan mulai menyapanya dengan panggilan, Bu Indah. Suatu malam, di ruang kerjanya yang baru di lantai direksi, Indah memandangi Jakarta dari balik kaca lebar yang membentang. Lampu-lampu kota berkerlap-kerlip seperti bintang. Tangannya membuka kembali album foto kecil milik ibunya. Di halaman tengah, ada foto seorang wanita cantik dengan senyum tulus yang digenggam erat oleh seorang pria yang kini menua sebagai komisaris utama. "Mama, lihat aku sekarang," bisiknya pelan.
Aku masih diam. Tapi sebentar lagi mereka akan tahu. Semua akan tahu siapa yang mereka hina dulu. Tak lama berselang, ia menerima pesan WhatsApp dari nomor yang tidak ia simpan. Isinya membuat matanya menyipit. Indah? Ini Ilham. Kamu di mana sekarang? Aku minta maaf. Tolong jawab pesanku. Tangannya bergetar sejenak. Nama itu kembali menghantam ingatannya seperti badai. Ilham, suami sah yang tak berani membela saat dirinya diusir seperti pembantu oleh ibu dan adik-adiknya. Ilham, yang selama ini diam saja tanpa kabar, tiba-tiba muncul lagi setelah 1 tahun. Indah tidak langsung menjawab. Ia tutup ponselnya, meletakkannya di atas meja, lalu menarik napas panjang. Ada banyak hal yang perlu ia pikirkan. Apakah Ilham datang hanya karena tahu siapa dia sekarang? Apakah orang-orang yang dulu mengusirnya sekarang mulai menyesal? Keesokan harinya, saat membuka email perusahaan, ia terkejut. Di antara ratusan pesan harian, ada satu surat lamaran kerja yang menarik perhatian. Nama pelamarnya adalah Rani Astuti, adik iparnya sendiri. Ia klik email itu. CV-nya biasa saja. Pengalaman minim. Tapi dalam surat pengantar, tertulis kalimat, "Saya sangat tertarik bekerja di perusahaan ini karena mendengar bahwa divisi desain wanita dipimpin oleh sosok luar biasa yang menginspirasi saya." Indah terdiam. Mulutnya tertarik membentuk senyum tipis. Tak lama berselang, asisten HRD masuk ke ruangannya. "Bu Indah, apakah ingin kami proses pelamar atas nama Rani Astuti ini?" Indah berdiri dan berjalan pelan ke arah jendela. Matanya menatap keluar, lalu berkata tenang, "Bawa dia ke meja saya. Hari Senin depan." Hari yang ditentukan pun tiba. Rani datang dengan wajah berseri, mengenakan setelan semi-formal berwarna pastel. Langkahnya angkuh saat memasuki kantor, seolah yakin akan diterima dengan mudah. Tapi saat ia sampai di lantai direksi dan melihat siapa yang menunggunya, wajahnya mendadak pucat. Kak Indah?" Suaranya gemetar. Indah berdiri dari kursinya, mengenakan jas putih bersih, rambut disanggul rapi. "Rani Astuti, pelamar posisi asisten desain. Selamat datang di kantor saya." Rani menelan ludah. Kak, astaga." Indah menyodorkan map berisi dokumen. "Silakan duduk. Hari ini kamu akan saya wawancarai langsung. Anggap ini tes mental. Karena di perusahaan ini, tidak ada yang mudah hanya karena koneksi." Rani tak bisa berkata-kata. Indah tidak marah. Tidak mengangkat suara. Tapi tiap kalimatnya menusuk dalam. "Kamu tahu apa pekerjaan saya dulu waktu kalian usir saya dari rumah? Menjahit baju bekas. Kamu bilang aku perempuan kampung tak berguna. Tapi hari ini, kamu melamar kerja ke meja perempuan kampung yang sama." Wajah Rani memucat. Matanya berkaca-kaca. Indah melanjutkan. "Saya tidak punya dendam pribadi. Tapi perusahaan ini bukan tempat main-main. Kalau kamu bisa kerja profesional, saya akan terima kamu. Tapi kalau kamu pikir kamu bisa bermain kotor seperti dulu, pintu keluar terbuka lebar." Rani tak bisa menjawab. Ia hanya mengangguk kecil. Lalu perlahan berdiri dan keluar dari ruang direksi dengan tubuh gemetar. Saat pintu menutup, Indah kembali duduk. Ia membuka laptop, mengetik beberapa email, lalu tersenyum tipis. Satu demi satu, roda mulai berputar ke tempat yang benar. Dan ini baru permulaan. Suasana pagi itu mendung, angin di luar jendela kantor Indah berhembus kencang, menggerakkan tirai transparan yang biasa menyaring cahaya matahari. Di atas meja kerjanya, sebuah undangan makan malam terbuka. Warna emas pada sudut-sudut kertas menunjukkan ini bukan sekadar acara biasa, tapi undangan dari pihak internal perusahaan. Salah satu pemegang saham mayoritas akan hadir, dan Indah diminta menjadi salah satu tamu utama dalam pertemuan itu. Namun yang membuat dadanya berdegup bukan karena itu. Namanya disebutkan secara eksplisit di undangan. Sebagai Nyonya Indah Ramadhani, pewaris sah keluarga besar Aruna. Ini adalah kali pertama statusnya diakui secara terbuka di lingkungan bisnis. Indah menatap namanya yang tertulis dengan tinta emas. Rasanya seperti dunia mulai menunjukkan wajah aslinya. Wajah yang dulu memandang rendah kini mulai menunduk. Tapi hatinya tak bergetar.
Bahkan saat manajer divisi memberitahunya bahwa beberapa orang ingin bertemu secara pribadi sore nanti, Indah hanya mengangguk datar. Siapa mereka? Tanyanya singkat. Mereka tidak menyebutkan nama, Bu. Tapi dari cara bicara dan wajahnya, sepertinya keluarga dari suami ibu, jawab manajer gugup. Indah menutup laptopnya pelan. Suruh mereka tunggu di ruang tamu. Saya akan ke sana. Langkahnya mantap menyusuri lorong. Tak ada sedikit pun getaran di matanya. Tapi begitu pintu ruang tamu dibuka, matanya tertumbuk pada 3 sosok yang membuat perutnya terasa dingin. Ibu mertua, Rani, dan Ilham. Ketiganya duduk berdampingan dengan wajah canggung. Sang ibu mertua mengenakan kebaya coklat tua yang tampak lusuh, tak lagi angkuh seperti dulu. Rani menunduk, tak berani menatap Indah. Sedangkan Ilham berdiri saat melihat istrinya masuk. Indah tidak mengucap salam. Hanya berjalan mendekat, lalu duduk di hadapan mereka. Kalian datang, ucapnya dingin. Ilham membuka suara pertama. Indah, aku tahu, ini aneh. Tapi, langsung saja ke intinya. Waktu saya terbatas. Potong Indah, tajam. Ibunya menatap dengan mata berkaca-kaca. Nah, ibu minta maaf. Dulu, ibu hilaf. Ibu hanya berpikir kamu tidak cukup untuk anak ibu. Tapi ternyata ibu salah besar. Ibu nggak tahu kalau kamu sebenarnya. Indah mengangkat tangan. Jangan lanjutkan kalimat itu. Karena seandainya aku tidak punya apa-apa pun, tidak berarti kalian boleh mengusir, menghina, dan mempermalukanku seperti binatang. Sekarang kalian datang bukan karena sadar, tapi karena tahu aku ini siapa. Rani menangis perlahan. Kak Indah. Aku malu. Aku bahkan gak bisa lihat wajah kakak sekarang. Aku salah. Sangat salah. Aku iri karena kakak tetap sabar. Kakak tetap baik bahkan setelah semua perlakuan kami. Dan sekarang kalian minta dimaafkan? Setelah kalian mengusir aku malam-malam? Menyuruhku pergi hanya dengan baju di badan? Memanggilku pelacur kampung? Kalian pikir dengan air mata dan ucapan, maaf, semuanya selesai? Ilham tampak menahan emosi. Indah, aku memang pengecut. Tapi aku nggak pernah berhenti nyari kamu. Aku nyesel karena dulu aku diam. Aku nggak punya cukup nyali buat bela kamu waktu itu. Tapi aku cinta kamu. Dan aku masih cinta kamu sampai sekarang. Indah menahan tawa sinis. Cinta? Lucu sekali. Dulu kamu hanya diam waktu ibumu menyuruhku keluar dari rumah yang seharusnya rumah kita. Dan kamu hanya berdiri seperti batu saat aku menangis di depan pintu. Sekarang, kamu datang dan bilang cinta? Matanya menatap lurus ke arah Ilham. Sayangnya, hati ini sudah mati untuk kalian semua. Ketiganya diam. Tak ada yang berani bersuara lagi. Kalau kalian butuh pekerjaan, datang lewat jalur rekrutmen. Kalau kalian datang untuk mengemis simpati, pintu ada di belakang kalian. Indah berdiri. Aku tidak dendam. Aku hanya tidak peduli lagi. Pulanglah. Sebelum kalian mengingat lebih banyak rasa malu. Ia meninggalkan ruangan itu dengan dingin. Rasa di dadanya tidak sesak. Tidak lega. Hanya kosong. Hari-hari berlalu. Tapi keluarga Ilham tak berhenti. Mereka mulai mengirimi Indah pesan, surat, bahkan bunga yang dikirim ke kantornya. Tapi tidak satu pun dibalas. Karena ia tahu, semua itu lahir dari ketakutan, bukan dari penyesalan. Namun drama belum berakhir. Suatu hari, seorang perempuan parubaya berpakaian sederhana mendatangi kantor pusat Aruna Tex dan meminta bertemu Indah. Satpam menolak, namun perempuan itu terus duduk menunggu di lobi. Ketika Indah diberitahu, ia memutuskan untuk turun. Dan saat wajah mereka bertemu, Indah terpaku. Perempuan itu adalah Bibik Rukiah, mantan pembantu keluarga Ilham yang dulu sangat menyayanginya. Bibik, ucap Indah perlahan. Bibik Rukiah langsung memeluknya. Enduk, Gusti Allah ngerahke kebenaran. Enduk, Bibik bangga. Enduk, Bibik tahu kamu anak baik. Kamu pasti jadi orang hebat suatu hari. Air mata Indah menetes untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Pelukan Bibik Rukiah mengingatkannya pada kehangatan satu-satunya yang ia miliki saat masa-masa kelam itu. Bibik masih kerja di rumah itu? Tanyanya pelan. Enggak. Enduk.
Ibu Ilham sekarang gak bisa bayar pembantu. Semua harta udah dijual. Rumah dijual. Sekarang ngontrak di pinggiran kota. Ilham pun nganggur. Indah menarik napas dalam. Ia tidak membalas dengan euforia. Tidak dengan dendam. Tapi dengan keheningan. Beberapa hari kemudian, ia duduk sendiri di kursi kerja, memandangi data-data keuangan. Di sana, laporan keuangan keluarga Aruna menyebutkan akan ada audit besar, dan sebagai pemegang saham baru, Indah akan ikut serta dalam rapat penentuan kebijakan strategis berikutnya. Ia tak bisa membayangkan bagaimana wajah keluarga Ilham jika tahu bahwa wanita yang dulu mereka hina kini duduk di kursi tertinggi perusahaan. Tapi baginya, bukan itu tujuannya. Ia tak butuh mereka malu. Yang ia butuhkan adalah berdiri sendiri. Dan Indah tahu, puncak itu semakin dekat. Saat satu persatu orang datang, mengetuk pintu hidupnya, berharap diberi tempat kembali. Namun, pintu itu sudah tertutup rapat. Dan kunci hati Indah sudah ia lempar jauh ke jurang masa lalu. Indah duduk tenang di ruangan yang kini menjadi pusat kekuasaan barunya. Di sekelilingnya, berbagai penghargaan mulai terpajang rapi di rak kaca. Nama Indah Ramadhani tercetak tebal di berbagai pemberitaan majalah bisnis, disebut-sebut sebagai CEO termuda dengan langkah penuh kejutan. Kantornya di lantai teratas Aruna Building memandang langsung ke pusat kota Jakarta. Bangunan megah dengan arsitektur kaca itu menjadi lambang kebangkitan seorang perempuan yang pernah diinjak dan ditertawakan. Hari ini bukan hari biasa. Indah akan memimpin rapat utama direksi gabungan Aruna Group dan 5 anak perusahaannya. Tapi agenda pribadi yang disisipkannya jauh lebih penting daripada sekadar anggaran atau distribusi laba. Pagi itu, ia mengenakan setelan hitam elegan. Rias wajahnya ringan tapi tegas. Tak ada perhiasan mencolok. Hanya jam tangan logam putih yang melingkar sempurna di pergelangan tangan kirinya. Senyum tak pernah terbit dari bibirnya. Tapi matanya, tajam dan dingin. Pukul 10, seluruh peserta rapat sudah duduk di ruang konferensi besar. Indah berjalan masuk tanpa berkata apapun, diikuti asisten yang mendorong troli kecil berisi beberapa map merah bertuliskan, konfidensial. Semua diam. Menanti aba-aba. Indah meletakkan salah satu map di depan kursinya. Lalu duduk. Dengan satu sentakan jari, ia berkata pelan namun tegas. Sebelum kita mulai agenda utama, ada satu hal yang harus saya sampaikan. Ia menoleh pada sekretarisnya. Panggil mereka masuk. Pintu dibuka. 3 sosok melangkah masuk. Ilham, ibu mertuanya, dan Rani. Mereka terlihat ragu. Wajah mereka penuh kebingungan. Mereka tidak tahu mengapa dipanggil ke ruangan sebesar itu, dengan orang-orang penting duduk memandangi mereka seperti hakim kepada terdakwa. Ilham mengenakan kemeja lusuh, jelas bukan milik sendiri. Ibunya berkerudung, dengan kain sederhana yang sudah usang. Rani tampak lebih kurus dan tidak seceria dulu. Indah tidak berdiri. Ia hanya menggeser map merah ke depan mereka. Bapak, Ibu, dan saudari Rani. Saya sudah menerima pengajuan bantuan finansial yang kalian kirimkan minggu lalu. Ruangan menjadi hening. Ilham, kamu mengirim proposal untuk meminjam 200 juta rupiah guna memulai bisnis kecil. Ibumu meminta rumah kontrakan yang layak. Rani mengirimkan surat permintaan pekerjaan di salah satu anak perusahaan Aruna. Mereka menunduk, malu. Tidak ada sepatah kata keluar. Dulu, aku mengemis untuk bisa tetap tinggal di rumah yang kalian sebut rumah suamiku sendiri. Dulu aku memohon untuk dimengerti, dimaklumi, dicintai. Tapi yang kuterima hanya caci maki, hinaan, dan pengusiran seperti sampah. Indah menatap langsung ke arah Ilham. Kamu dulu membiarkan aku pergi sendirian di tengah malam. Dengan tubuh lelah dan hati yang hancur. Karena kamu takut membela istrimu di hadapan ibumu. Sekarang kamu datang minta modal? Matanya lalu beralih ke ibu mertuanya. Dulu ibu menuduh saya membawa sial. Sekarang datang membawa proposal minta dibelikan rumah. Lalu ke Rani. Kamu dulu menyebutku jelek, miskin, tidak pantas jadi istri kakakmu. Sekarang kamu minta aku jadi atasanmu? Suara Indah masih datar, tak sedikit pun meninggi. Terlambat. Dunia sudah berputar. Dan aku tak pernah berniat kembali memutar waktunya ke belakang. Ilham meneteskan air mata. Indah, aku salah. Tapi aku bersumpah,
Aku menyesal. Aku minta kesempatan kedua. Aku butuh pekerjaan. Aku butuh nafkah. Aku? Indah mengangkat tangannya. Kamu tidak butuh aku. Kamu butuh uangku. Tapi sayangnya, aku tidak mengemis pengakuan dari orang yang dulu bahkan tak punya hati. Aku tidak akan memberimu sepeser pun. Tidak akan memberimu ruang di perusahaan ini. Dan aku bahkan tidak akan mengizinkan nama kalian disebut dalam lingkaranku lagi. Ibunya berlutut di lantai. Indah. Nak. Ibu mohon. Demi Allah. Ibu menyesal. Ibu salah. Indah menoleh pada para direksi. Saudara-saudara, saya harap tidak ada satupun dari kalian yang berani menerima lamaran kerja mereka. Jika sampai saya dengar ada yang meloloskan mereka dengan alasan kasihan atau kedekatan, maka saya akan cabut tanggung jawab, investasi, dan struktur jabatan terkait. Ini peringatan final. Semua mengangguk. Tak satu pun berani membantah. Indah lalu berdiri. Silakan keluar. Kita bukan lagi keluarga. Kita bahkan tak pantas disebut pernah saling kenal. Ketiganya digiring keluar dengan wajah kalah. Air mata dan isak tak lagi menyentuh hati Indah. Hatinya kini bukan lagi taman penuh mawar, tapi benteng besi, dingin dan kuat. Dan siapapun yang dulu menghancurkannya tak akan pernah bisa masuk lagi. Bahkan untuk sekadar mengetuk. Setelah mereka pergi, Indah kembali duduk. Ia membuka slide presentasi. Rapat kembali berjalan seperti biasa, seolah tak ada drama barusan. Namun dalam diam, banyak yang sadar. Wanita yang dulu dianggap kecil, lemah, dan tidak punya masa depan, kini duduk di tahta yang paling tinggi, tanpa memberi ampunan bagi siapapun yang pernah menjatuhkannya. Indah tahu, ini bukan soal balas dendam. Ini soal keadilan yang menunggu momen. Dan kini, momen itu adalah miliknya. Langit Jakarta sore itu diguyur hujan deras. Jalanan licin, orang-orang berlarian menghindari genangan, dan langit tampak kelabu seperti menyesali sesuatu yang tak sempat dicegah. Tapi di lantai tertinggi Aruna Building, cuaca tak mempengaruhi segalanya. Indah berdiri di depan jendela besar kantornya, memandang keluar dengan kedua tangan bersilang di dada. Setiap tetes air hujan yang menghantam kaca seolah menjadi saksi bisu perjalanan panjangnya. Dari lorong sempit rumah mertua yang bau, penuh hinaan dan cacian, hingga ke ruangan elegan ini yang penuh keheningan penuh wibawa. Ia mengenang semuanya dengan tenang. Bukan dengan amarah, tapi dengan kekuatan yang hanya bisa lahir dari luka yang dipeluk terlalu lama. Tak ada yang lebih menyakitkan selain dihina karena lahir sebagai perempuan biasa. Tak ada yang lebih menyayat hati selain dijatuhkan oleh orang yang seharusnya jadi pelindung. Suami yang dulu bersumpah di pelaminan akan mencintainya seumur hidup, tapi nyatanya membiarkannya terusir tanpa membawa apapun selain luka dan rasa malu. Dan kini, segalanya berubah. Setiap detik hidupnya adalah pembuktian bahwa semua luka bisa disulam jadi mahkota. Pintu diketuk pelan. Tuan Haris dari Kemendak sudah tiba. Bu Indah, ucap sekretarisnya. Indah mengangguk. Persilakan ke ruang pertemuan pribadi. Sajikan teh hitam, bukan kopi. Perintahnya singkat, tegas, dan tak terbantah. Sebelum ia melangkah ke ruang pertemuan, ponselnya bergetar. Satu pesan singkat masuk. Nama pengirimnya, Ilham. Indah, aku tahu aku tak pantas bicara padamu lagi. Tapi ibu sedang sakit keras. Rumah kontrakan yang kami tempati hampir disita. Kami bahkan tak bisa beli obat. Tolonglah, kalau bukan untukku, untuk ibuku. Aku tahu kamu bisa menolong. Indah membaca pesan itu tanpa emosi. Ditatapnya huruf-huruf itu seperti menatap bekas luka yang sudah lama kering. Tidak pedih, tidak menyayat, hanya mati rasa. Ia tak membalas. Ia melangkah ke ruang pertemuan pribadi, menyambut tamunya dengan profesional. Pertemuan berjalan mulus. Kerjasama antara Aruna Group dan pemerintah untuk pemberdayaan UMKM perempuan akan diluncurkan minggu depan. Namanya, Program Indah, singkatan dari Inisiatif Nasional Daya Hidup. Tapi semua tahu, nama itu bukan sekadar akronim. Nama itu adalah wajah dari kekuatan seorang perempuan yang pernah diinjak. Usai pertemuan, ia kembali ke ruang kerjanya. Kali ini, ia menyalakan laptop pribadi dan membuka folder khusus bernama Keluarga Ilham. Satu demi satu, ia membaca pengajuan bantuan, surat permohonan,
hingga tagihan rumah sakit dari ibu mertuanya. Semua ditandatangani Ilham dan Rani. Mereka benar-benar dalam kondisi terpuruk. Tapi yang Indah rasakan bukan kasihan, melainkan pengingat. Ia mengingat saat ia mengelap kaki mertuanya karena tak sengaja menumpahkan air. Ia ingat saat Rani membuang semua masakan buatannya ke lantai karena katanya rasanya kayak makanan kucing. Ia ingat saat Ilham berkata, "Kalau kamu cantik dan kaya, ibu gak bakal malu kenalin kamu ke tetangga." Semua itu dulu terasa seperti peluru. Tapi sekarang, semua jadi bukti siapa mereka sesungguhnya. Indah lalu membuka dokumen kosong. Ia menulis satu kalimat. Mereka bukan korban. Mereka hanya menuai hasil dari apa yang dulu mereka tanam. Tak lama setelah itu, sekretaris masuk kembali. "Bu Indah, ada tamu di bawah. Namanya Ibu Sri." Indah mendongak. "Ibu Sri?" Katanya, ibu mertua Bu Indah. Ia datang sendiri, tanpa janji. Indah diam sejenak, lalu berkata tegas, "Suruh pulang. Aku tidak menerima tamu tanpa jadwal." Tapi dia menangis dan memohon, "Bu, semakin tidak ada alasan bagiku untuk turun." "Baik, Bu." Indah menatap keluar jendela lagi. Ia tahu, mereka akan terus datang. Akan terus memohon. Akan terus mencari celah dari sisa-sisa empatinya. Tapi sayangnya, empati itu telah dikubur oleh kenyataan bahwa dulu mereka tak memberinya kesempatan yang sama. Malam hari, Indah pulang ke apartemennya yang tenang dan hangat. Ia kini tinggal sendiri, bukan karena kesepian, tapi karena memilih kenyamanan atas keterikatan yang membohongi. Ia menyalakan TV, dan salah satu berita bisnis menampilkan wajahnya. Indah Ramadhani, CEO Aruna Group, resmi menyabet penghargaan perempuan inspiratif tahun ini. Dalam pidatonya, ia berkata, "Jangan pernah meremehkan perempuan yang kalian hina hari ini. Besok, dia bisa jadi satu-satunya tangan yang tak sudi menarik kalian dari jurang kehancuran." Indah tersenyum samar. Bukan karena bangga, tapi karena akhirnya ia benar-benar tak lagi butuh pengakuan siapapun. Ia membuka jendela kamarnya, memandang langit malam yang mulai cerah setelah hujan. Bintang-bintang mulai bermunculan perlahan. Dan di sanalah ia berdiri. Perempuan yang dulu dianggap tak punya masa depan, kini berdiri di puncak. Dan ketika orang-orang itu, yang dulu menghancurkannya, kini datang berlutut dan memohon di kakinya. Ia tahu satu hal. Bukan dirinya yang kejam. Tapi keadilan memang tidak selalu datang dalam bentuk pelukan. Kadang ia datang dalam bentuk pintu yang ditutup rapat-rapat, meski tangan orang di luar sudah berdarah mengetuknya.